우리가 당장 다가온 3차 월드컵 예선전을 플레이오프까지 가서 한번 희망권을 놓지 않고 Bikin publik tanah air naik darah. Media terkemuka Inggris, Sportsmall, memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak dari Arab Saudi. Bikin publik tanah air naik darah. Media terkemuka Inggris, Sportsmall, memprediksi timnas Indonesia akan mengalami kekalahan telak dari Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sportsmall memperkirakan skuad Garuda akan tumbang dengan skor 0-4. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Secara teori, Green Falcons julukan timnas Arab Saudi lebih diunggulkan dibandingkan skuad Garuda. Arab Saudi memiliki pengalaman panjang di ajang Piala Dunia, ditambah lagi mereka kini dilatih oleh pelatih kenamaan Roberto Mancini. Faktor-faktor ini membuat Green Falcons diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Media Inggris tersebut dalam analisanya memprediksi Arab Saudi akan meraih kemenangan 4-0 atas Indonesia. Prediksi kami, Indonesia akan jadi bulan-bulanan Arab Saudi dengan skor 4-0 untuk kemenangan Arab Saudi, tulis Sportsmall dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Prediksi ini didasarkan pada perbedaan kualitas antara kedua tim, terutama dari peringkat FIFA. Selain itu, timnas Indonesia hanya mampu meraih 4 kemenangan dari 14 pertandingan terakhir mereka. Arab Saudi adalah favorit kuat untuk menang melawan tim dengan peringkat terendah yang tersisa di kualifikasi, dan Mancini perlu memulai debutnya dengan 3 poin, jelas Sportsmall. Dalam 12 bulan terakhir, Indonesia hanya mampu mengalahkan Brunei, Vietnam, dan Filipina. Statistik ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia, yang hanya menang 4 kali dari 14 pertandingan terakhirnya, kemungkinan besar akan kesulitan menghadapi Arab Saudi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan prediksi media asal Inggris tersebut? Sportsmall menyebut timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan dengan skor cukup telak, yaitu 4-0. Atau justru, dengan keyakinan penuh dan semangat berapi-api dari para pemain dan pendukung, timnas Indonesia akan mempermalukan Arab Saudi di King Abdullah Sports Center. Ayo teman-teman, berikan prediksi skor kalian di kolom komentar. Ayo Indonesia kita patahkan prediksi ngawur media Inggris tersebut. Jangan lupa juga, malam ini kita begadang dukung timnas Indonesia teman-teman. Prediksi Mimin 21 untuk timnas Indonesia. Bismillah 3 poin. Bravo timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Tidak menutup kemungkinan bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi. Apalagi, saat ini skuad Garuda diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas, bahkan, Indonesia baru saja mendapatkan tambahan kekuatan di sektor penjaga gawang, yakni Martin Paes. Para pencinta sepak bola Indonesia tentu tidak sabar menyaksikan aksi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Jangan lewatkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang akan disiarkan langsung di TV nasional pada Kamis, 5 September 2024, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, prediksi kekalahan telak Indonesia dari Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 oleh Sportsmall memperlihatkan perbedaan besar antara kedua tim, baik dari pengalaman, peringkat FIFA, maupun kualitas pemain.
Arab Saudi memiliki sejarah panjang di Piala Dunia dan kini dipimpin oleh pelatih berpengalaman seperti Roberto Mancini, yang tentu menambah kekuatan dan strategi tim bagi Indonesia. Prediksi ini seharusnya bisa menjadi motivasi untuk tampil lebih baik, mengingat skuad Garuda sering tampil mengejutkan dalam beberapa kesempatan. Tim yang dipimpin Shin Tae-yong masih memiliki potensi, apalagi dengan beberapa pemain muda berbakat serta tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang. Meski statistik dan analisis lebih memihak Arab Saudi, Indonesia tetap memiliki peluang jika mampu bermain disiplin, fokus, dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan maksimal. Kekalahan yang diprediksi bukan berarti hasil akhir, dan Indonesia masih bisa membuktikan bahwa sepak bola seringkali penuh dengan kejutan. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, namun juga bisa menjadi momen untuk menunjukkan perkembangan dan kemampuan menghadapi tim-tim besar di Asia. Untuk timnas Indonesia dan kita semua sebagai supporter, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Tidak peduli seberapa besar tantangan di depan, yang terpenting adalah bagaimana kita bertarung dengan hati, disiplin, dan kebanggaan kalian, pemain-pemain Garuda, mewakili jutaan jiwa yang ada di belakang kalian. Jangan pernah merasa kecil meski lawan di atas kertas lebih unggul. Sepak bola penuh dengan kejutan, dan selama ada semangat juang, apapun bisa terjadi. Bermainlah dengan penuh percaya diri, berikan yang terbaik, dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Bagi kita para supporter, tugas kita adalah terus memberikan dukungan tanpa henti, apapun hasilnya nanti. Mari kita percaya, bahwa perjuangan timnas bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana mereka terus berkembang dan berjuang untuk merah putih. Saat bendera kita berkibar di setiap laga, ingatlah bahwa semangat Garuda tidak akan pernah pudar. Bocoran susunan pemain timnas Indonesia versus Arab Saudi setelah diperkuat Martin Paes. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kabar baik datang menjelang pertandingan perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang naturalisasi, Martin Paes, dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut setelah mendapat persetujuan dari AFC. Menurut pernyataan resmi PSSI pada Kamis, 5 September 2024, Sumarji menyampaikan, hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Ia juga berterima kasih kepada Erick Thohir atas usaha keras yang memungkinkan Martin Paes bisa dimainkan lebih cepat dari perkiraan awal. Pada awalnya, Martin Paes dipastikan absen karena terlambat didaftarkan ke skuad untuk laga perdana. Namun, PSSI terus berupaya agar ia bisa tampil, termasuk dengan mengajukan surat resmi ke AFC sejak 31 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memimpin usaha ini, hingga akhirnya berhasil. Kehadiran Paes diprediksi akan langsung menggeser posisi Hernando Ari sebagai kiper utama, mengingat performa Paes yang luar biasa bersama klubnya, FC Dallas. Dalam pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan akan menerapkan formasi 4-3-3. Di lini belakang, kemungkinan besar Sandy Walsh, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Kelvin Verdong akan menjadi andalan. Sayangnya, dua bek kunci, Justin Hubner dan Jordi Amat, dipastikan absen. Hubner absen karena akumulasi kartu, sedangkan Amat sedang dalam pemulihan cedera. Di lini tengah, Nathan Choyaon, Shane Patinama, dan Tom Haye diprediksi akan menjadi pilihan Shin Tae-yong. Sementara di lini depan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun siap menggempur pertahanan Arab Saudi. Dengan prediksi susunan pemain seperti ini, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya di laga krusial ini. Akankah skuad Garuda mampu meraih hasil positif? Patut kita tunggu hasil akhirnya teman-teman. Lebih lanjut, situasi ini sangat menarik dan memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia.
Kehadiran Martin Paes sebagai kiper naturalisasi yang sudah diakui kualitasnya di tingkat internasional bisa menjadi dorongan moral dan teknis yang signifikan bagi skuad. Keputusan PSSI yang berhasil mendapatkan izin dari AFC untuk memainkan Paes adalah sebuah langkah yang cerdas, mengingat pentingnya laga melawan Arab Saudi sebagai pertandingan pembuka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tantangan bagi Indonesia tetap besar. Absennya dua bek kunci seperti Justin Hubner dan Jordi Amat menjadi kelemahan yang harus ditutupi oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun formasi 4-3-3 yang kemungkinan akan diterapkan memberi fleksibilitas dalam menyerang, pertahanan akan menjadi kunci penting untuk menghadapi kekuatan tim Arab Saudi yang memiliki pengalaman lebih di turnamen-turnamen besar. Di sisi lain, kehadiran pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand di lini depan bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, dan ini memberi harapan akan hasil yang baik. Namun, untuk benar-benar mampu menandingi Arab Saudi, konsistensi di semua lini sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, walaupun Indonesia berada dalam situasi yang kurang ideal dengan beberapa absensi penting, ada peluang positif jika tim mampu bermain disiplin dan memanfaatkan kekuatan barunya seperti Martin Paes di bawah Mister Gawang. Timnas Indonesia saat ini berada di titik penting dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tantangan besar di depan dan lawan kuat seperti Arab Saudi, ini adalah momen bagi para pemain untuk menunjukkan keberanian, tekad, dan kebanggaan sebagai perwakilan bangsa. Kehadiran Martin Paes yang akhirnya bisa bergabung adalah bukti bahwa dengan usaha keras, hal yang tampak mustahil bisa dicapai. Ini adalah waktu bagi seluruh tim untuk bersatu, bekerja sama, dan memberikan yang terbaik di lapangan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati dan semangat juang. Dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Bermainlah dengan penuh percaya diri, tanpa rasa takut, dan ingat bahwa seluruh Indonesia berdiri mendukung di belakang kalian. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang memberikan segalanya untuk bangsa. Buktikan bahwa Garuda selalu terbang tinggi, bahkan di tengah badai. Tetaplah percaya bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Di tengah tantangan dan ketidakpastian, kekuatan sejati lahir dari ketekunan dan keyakinan bahwa kita mampu menghadapi segala rintangan. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena impian yang besar akan membawa kita pada tindakan yang besar pula. Setiap perjuangan yang kamu lalui hari ini adalah bahan bakar untuk kesuksesan di masa depan. Teruslah berjuang dengan penuh semangat, karena hasil dari kerja keras dan dedikasimu pasti akan terbayar. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan masa depanmu dipenuhi dengan peluang yang luar biasa. Analisis ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi sorotan. Laga tersebut akan berlangsung di King Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, skuad Garuda diperkirakan akan melesat di peringkat FIFA. Kemenangan ini akan memberikan tambahan 19,38 poin bagi Timnas Indonesia. Dengan tambahan poin tersebut, total poin Timnas Indonesia akan menjadi 1128,11. Angka ini memungkinkan Indonesia untuk naik 5 peringkat, dari posisi 134 ke 129 dunia. Tim-tim yang akan dilewati oleh Timnas Indonesia di peringkat FIFA antara lain Malaysia, peringkat 133 dunia, Gambia, 132, Rwanda, 131, Nicaragua, 130, dan Zambia, 129. Muncul pertanyaan, bukankah Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 133 dunia? Memang, Timnas Indonesia baru saja turun ke peringkat 134 setelah disalip oleh Malaysia.
Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia naik 1 peringkat usai mengalahkan Filipina 2-1 di Pesta Bola Merdeka 2024, pada Rabu, 5 September 2024. Bagaimana jika hasil pertandingan melawan Arab Saudi berakhir imbang? Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,68 poin. Hal ini akan membuat Indonesia naik 3 peringkat, dari posisi 134 ke 131 dunia. Namun, jika kalah, Timnas Indonesia akan kehilangan 5,62 poin, sehingga total poin menjadi 1103,11 dan tetap berada di peringkat 134 dunia. Dengan demikian, hasil pertandingan melawan Arab Saudi sangat menarik untuk dinantikan. Harapannya, setidaknya Timnas Indonesia bisa membawa pulang 1 poin dari pertandingan ini. Hasil positif tentu akan berdampak baik bagi mental Timnas Indonesia, terutama saat menjamu Australia di matchday kedua grup C yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat menarik dan penuh tantangan. Menghadapi Arab Saudi, yang merupakan salah satu tim kuat di Asia, tentu bukan perkara mudah. Namun, dengan potensi kenaikan peringkat FIFA yang signifikan jika berhasil menang, ada dorongan besar bagi skuad Garuda untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Jika berhasil menang, lonjakan 5 peringkat akan menjadi dorongan moral yang luar biasa, tidak hanya untuk pemain, tetapi juga bagi seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Naiknya peringkat FIFA menunjukkan kemajuan dan peningkatan kualitas, yang juga bisa menarik perhatian internasional dan meningkatkan reputasi Timnas Indonesia di kancah global. Namun, jika hasilnya seri atau kalah, tantangan psikologisnya adalah bagaimana pemain dan tim pelatih dapat menjaga semangat mereka tetap tinggi. Mengingat laga berikutnya melawan Australia yang juga tim kuat, hasil dari pertandingan ini akan sangat memengaruhi mentalitas dan persiapan mereka. Meski begitu, bahkan hasil imbang pun bisa memberikan dampak positif, terutama dalam menjaga konsistensi performa tim secara keseluruhan. Yang paling penting adalah bagaimana Timnas Indonesia bisa belajar dan mengambil pengalaman dari laga melawan Arab Saudi untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Tekanan pasti tinggi, tapi kesempatan untuk membuktikan diri juga sama besarnya. Untuk Timnas Indonesia, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Menghadapi Arab Saudi di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tantangan besar, tetapi juga peluang emas untuk mencetak sejarah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju kemenangan adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan perjuangan. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian memiliki tekad dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan, jadikan itu sebagai pelajaran berharga. Setiap pengalaman, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Teruslah berlatih, tetap fokus, dan pertahankan semangat kalian. Buktikan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya layak bersaing, tetapi juga pantas untuk diperhitungkan. Dengan kerjasama, dedikasi, dan dukungan dari seluruh negeri, kalian bisa mencapai hasil yang diinginkan dan membuat bangga seluruh bangsa. Teruslah berjuang dan berikan yang terbaik, kami semua percaya pada kalian. Saat kalian melangkah ke lapangan melawan Arab Saudi, ingatlah bahwa setiap pemain di tim ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Setiap usaha yang kalian lakukan adalah cermin dari mimpi dan harapan jutaan pendukung di tanah air. Pikirkan tentang kerja keras yang telah kalian lakukan, latihan yang melelahkan, dan komitmen yang telah kalian tunjukkan. Semua itu telah membentuk kalian menjadi tim yang kuat dan siap menghadapi tantangan ini. Kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk negara dan seluruh rakyat Indonesia yang percaya pada potensi kalian. Tetaplah fokus pada tujuan kalian, jalani setiap menit pertandingan dengan semangat dan kepercayaan diri. Ketahui bahwa kalian memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan membuat perbedaan. Jadikan setiap momen di lapangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan karakter dan kualitas kalian. Tidak peduli apa hasil akhirnya, yang penting adalah bagaimana kalian memperjuangkan setiap detik pertandingan dengan penuh hati. Banggalah dengan usaha kalian, karena itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Ayo, tunjukkan kepada dunia bahwa Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar ini dan berikan penampilan terbaik kalian.
semangat dan keberanian kalian adalah inspirasi bagi semua orang. Roberto Mancini kenang momen bersama Erick Thohir di Inter Milan, jelang duel timnas Indonesia versus Arab Saudi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengenang momen bersama Erick Thohir di Inter Milan menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung pada matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024. Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mancini mengingat kembali kenangan saat dirinya menjadi kapten Sampdoria dan bertanding melawan timnas Indonesia pada pertengahan 1990-an. Selain itu, Mancini juga mengenang Erick Thohir, yang pernah bekerja sama dengannya di Inter Milan. Erick Thohir menjabat sebagai presiden Inter Milan dari 2013 hingga 2018, sementara Mancini menjadi pelatih kepala klub tersebut dari 2014 hingga 2016. Mancini mengungkapkan, "Saya memiliki kenangan dengan Indonesia. Saya ingat ketika bermain dengan Sampdoria 28 tahun yang lalu, kami bertanding di Indonesia." Selain itu, presiden klub Inter Milan saat itu adalah orang Indonesia, Erick Thohir. Mancini menegaskan bahwa meskipun Arab Saudi lebih diunggulkan, mereka tidak akan meremehkan timnas Indonesia yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Kami mengenal lawan kami dengan baik dan mengetahui perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir. Namun, kami harus percaya diri pada kemampuan kami dan perkembangan kami. Untuk menang, kami harus memberikan yang terbaik dan mendapatkan dukungan dari para penggemar di Jeddah, ujar Mancini. Menjelang pertandingan, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap timnas Garuda bisa meraih hasil positif. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di laga kedua grup C yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dapat disaksikan secara langsung di RCTI pada Kamis, 5 September 2024, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, situasi ini menghadirkan beberapa elemen menarik dalam dunia sepak bola. Roberto Mancini, pelatih timnas Arab Saudi, mengingat momen-momen penting dari masa lalu sambil menghadapi timnas Indonesia, yang menunjukkan kedalaman pengalaman dan hubungan yang dimiliki Mancini dalam sepak bola internasional. Kenangan-kenangan ini tidak hanya menambah lapisan emosional dalam pertandingan, tetapi juga menyoroti koneksi historis antara pelatih dan berbagai pihak di sepak bola. Di sisi lain, persaingan antara timnas Arab Saudi dan timnas Indonesia mencerminkan dinamika yang biasa terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia, di mana tim-tim dari berbagai level persaingan bertemu. Meskipun Arab Saudi lebih diunggulkan, perhatian Mancini terhadap perkembangan timnas Indonesia menunjukkan rasa hormat dan keseriusan terhadap lawan, yang bisa memotivasi timnas Indonesia untuk tampil maksimal. Secara keseluruhan, pertandingan ini menawarkan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang telah mereka capai dan membuktikan diri melawan tim yang lebih berpengalaman. Selain itu, dukungan dari para penggemar akan menjadi faktor kunci yang bisa mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Untuk timnas Indonesia, pertandingan melawan Arab Saudi adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemajuan yang telah kalian capai. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Keberanian dan tekad kalian di lapangan adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Teruslah berjuang dengan semangat dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan dari penggemar dan seluruh rakyat Indonesia selalu menyertai kalian. Gunakan dukungan ini sebagai motivasi tambahan untuk memberikan performa terbaik. Jadikan setiap detik di lapangan sebagai momen berharga dan tunjukkan bahwa kalian siap bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia. Semangat Garuda! Jangan pernah meremehkan kekuatan mental dan semangat juang kalian. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan ketahanan kalian. Setiap kali kalian melangkah ke lapangan, bawa serta rasa bangga dan semangat yang mendalam untuk negara tercinta. Tetaplah fokus pada tujuan, berlatih dengan tekun, dan percaya bahwa kerja keras kalian akan membuahkan hasil.
Setiap pelatih dan pemain di tim ini telah berkorban dan bekerja keras untuk mencapai titik ini, jadi manfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan apa yang kalian miliki. Kalian memiliki potensi besar dan bisa membuat perbedaan. Jadikan setiap momen di pertandingan ini sebagai langkah menuju kesuksesan dan ingat bahwa setiap usaha kalian dihargai dan diperhatikan. Jangan pernah ragu, teruslah berjuang dengan hati dan tunjukkan bahwa kalian pantas berada di level ini. Semangat dan percaya pada diri sendiri. Shin Tae-yong, saya akan tambah 2 pemain keturunan lagi untuk timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi rencananya untuk menambah 2 pemain keturunan dalam skuad tim Merah Putih. Namun, identitas kedua pemain tersebut belum diumumkan. Saat ini, ada 13 pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Choeon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan Martin Paes. Tampaknya, Shin Tae-yong masih merasa perlu menambah kekuatan timnya dengan pemain keturunan. Keberadaan pemain keturunan terbukti memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 133 FIFA. Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup C dalam putaran ketiga tersebut, bersaing melawan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa finish di posisi ketiga atau keempat di grup tersebut, sehingga berpeluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong memerlukan tambahan pemain keturunan. Ia telah berkomunikasi dengan PSSI untuk mendekati 2 pemain berdarah Indonesia. Menurut saya, kemungkinan akan ada 2 tambahan pemain keturunan, ujar Shin Tae-yong seperti dilaporkan oleh bolasport.com dari YouTube PSSI. Sebagian besar pemain keturunan yang ada saat ini berposisi sebagai bek, sementara ada juga yang berperan sebagai gelandang dan penyerang sayap. Shin Tae-yong belum memiliki striker murni di timnya. Posisi yang kini menjadi fokus pencariannya. Beberapa nama pemain striker sudah dilaporkan berkomunikasi dengan PSSI. Salah satunya adalah Ula Romeni, penyerang dari klub FC Utrecht. Memang posisi striker ini yang sedang kami butuhkan. Jadi, mungkin akan ada penambahan di posisi tersebut, tambah Shin Tae-yong. Lebih lanjut, penambahan pemain keturunan bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, terutama jika mereka memiliki kemampuan yang dapat memperkuat posisi yang belum optimal. Kehadiran pemain keturunan seringkali membawa pengalaman dan kualitas teknis yang tinggi, yang bisa bermanfaat untuk menghadapi lawan-lawan di level internasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa integrasi pemain baru ini tidak hanya menambah kualitas teknis, tetapi juga membangun chemistry dengan pemain yang sudah ada. Sinergi yang baik di lapangan bisa membuat perbedaan besar dalam performa tim. Fokus Shin Tae-yong pada posisi striker murni juga masuk akal, mengingat posisi tersebut krusial dalam mencetak gol dan menentukan hasil pertandingan. Memastikan bahwa tim memiliki penyerang yang andal akan membantu timnas Indonesia meraih hasil yang diinginkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, pendekatan ini bisa menjadi langkah positif jika dilakukan dengan strategi yang matang dan seleksi yang tepat. Jangan ragu untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Setiap langkah yang diambil, setiap usaha yang dilakukan, dan setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Timnas Indonesia telah menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa, dan dengan kerja keras dan dedikasi, tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah pada proses dan pada kemampuan kalian. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap pemain berkontribusi pada tujuan bersama. Teruslah berkomitmen, tetap fokus, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Dengan semangat dan kerja keras, Timnas Indonesia bisa mencapai target dan meraih kesuksesan yang diinginkan. Ingatlah bahwa setiap usaha dan pengorbanan yang kalian lakukan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan.
Ketika menghadapi tantangan, anggaplah itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh perjalanan dan ketekunan yang kalian tunjukkan. Setiap pemain, pelatih, dan staf memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Teruslah saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, karena kekuatan tim terletak pada kebersamaan dan sinergi. Tetaplah percaya pada kemampuan kalian dan jangan pernah menyerah. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan menuju impian. Dengan tekad dan kerja keras, kalian memiliki potensi untuk mengukir prestasi yang membanggakan. Teruslah berjuang, dan buktikan bahwa usaha dan semangat kalian dapat mengubah segala sesuatu. Permintaan Roberto Mancini menjelang duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengajukan permintaan menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Mancini berharap agar supporter Arab Saudi bisa memadati stadion untuk memberikan dukungan penuh. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat dini hari, 6 September 2024, waktu Indonesia. Ini adalah matchday pertama grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan besok membutuhkan dukungan dari semua orang. Supporter Jeddah dikenal atas dukungan dan bantuan mereka kepada tim nasional, ujar Roberto Mancini, seperti yang dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Arab Saudi diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini, terutama karena perbedaan signifikan dalam peringkat FIFA antara kedua tim. Lebih lanjut, dalam situasi ini, beberapa hal penting bisa diperhatikan. Permintaan Roberto Mancini agar supporter memadati stadion menunjukkan pentingnya dukungan fan dalam pertandingan besar. Supporter yang banyak dan antusias dapat memberikan dorongan moral yang signifikan bagi tim. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi memiliki keuntungan besar seperti familiaritas dengan stadion dan kondisi lokal, yang bisa memberikan keunggulan tambahan terhadap tim tamu. Selain itu, perbedaan peringkat FIFA yang signifikan antara kedua tim seringkali mencerminkan kekuatan di atas kertas, membuat Arab Saudi dianggap sebagai favorit dalam pertandingan ini. Namun, meski berada di bawah unggulan